Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Sofna Rahmanita, NIM 2240110051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika pribadi dan sosial untuk memenuhi tugas UAS. Yang pertama itu ada konsep diri dan pengembangannya. Nah, menurut Calhoun dan Asosela menyatakan bahwa ketika manusia itu lahir, dia itu belum memiliki sebuah konsep diri, pengetahuan terhadap dirinya. Tapi dengan berjalannya waktu, dia itu terus berkembang dan mengalami sebuah pengalaman. Nah, di mana pengalaman itu bisa menjadikan dirinya itu memiliki sebuah konsep diri. Nah, konsep diri ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama itu ada pengetahuan, di mana seseorang ini yang berawal menjadi tidak tahu maksudnya, kemudian dia itu menjadi tahu, seperti jenis kelamin, ras, budaya, keluarga, terus kekurangan fisiknya, dia itu pasti tahu. Kemudian yang kedua itu ada harapan. Nah, di mana seseorang ini memiliki harapan untuk masa depannya, di mana itu dia akan memiliki sebuah harapan untuk masa depannya, dia mau bagaimana dan seperti apa, itu dia memiliki, di situ akan memiliki harapan. Kemudian itu ada penilaian, di mana seseorang ini menilai tentang dirinya maupun lingkungan sekitar, seperti itu. Kemudian itu menurut Calhoun dan Asosela, konsep diri ini dibagi menjadi 2, yaitu ada konsep diri positif dan negatif. Nah, yang konsep diri positif ini seorang individu dapat merasa yakin atas kemampuannya, sehingga dia itu bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian ada konsep diri negatif, di mana seorang individu tidak yakin terhadap kemampuan dirinya. Dia itu akan cenderung pesimis dan dia itu akan tidak disukai orang lain, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ada stres belajar. Nah, stres belajar ini merupakan sebuah kondisi psikis seorang siswa yang mengalami stres di sekolah, entah itu dia mengalaminya karena akademik maupun non akademik. Nah, ciri-ciri stres belajar dimiliki siswa itu ada 2, yaitu perubahan fisik dan psikis. Perubahan fisik yaitu ketika seorang siswa ini itu merasa gemetar, jantung berdebar-debar, keringat dingin, tidak dapat tidur, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada perubahan psikis, yaitu dimana seorang individu ini emosinya tidak baik. Selanjutnya yaitu ada perubahan psikisnya, dimana ada emosional, intelektual, dan interpersonal. Dimana emosi yaitu gejala ketika seorang siswa itu suka marah-marah dan mudah tersinggung atas perlakuan dari temannya. Kemudian ada intelektual, di mana seorang siswa ini mengalami mudah lupa, pikiran kacau, kemudian dia ingat menurun. Kemudian ada interpersonal, di mana seorang ini tidak mudah percaya terhadap orang lain. Kemudian faktor-faktor penyebab stres belajar ini yaitu pertama itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu faktor internalnya itu dari diri sendiri, seperti frustasi, terus ada tekanan, kemudian ada konflik. Kemudian stres yang berkaitan dengan faktor eksternal yaitu dari keluarga, seperti keluarga, dari sekolahnya. Nah, di mana kondisi akademik ini dapat membuat seorang siswa ini itu mengalami stres dalam belajar. Kemudian dari lingkungan fisik ini juga dapat mempengaruhi. Kemudian ada evaluasi diri, yaitu di mana seorang siswa ini kemudian ada evaluasi diri.
Nah, evaluasi diri ini merupakan sebuah keyakinan terhadap diri sendiri, di mana ini dapat mempengaruhi jangka panjang di masa depannya, karena dia itu terlalu yakin terhadap dirinya sehingga dia itu yakin dengan apa yang dia akan lakukan dan dia putuskan seperti itu. Sekian video ini untuk memenuhi tugas UAS. Saya ucapkan terima kasih.